Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kenalkan, nama saya Iis Aminawati Astuti, nomor NDH 19, serta Latsar angkatan 17 dari Puslatbang Lan KDOD Samarinda, Kalimantan Timur. Selamat menyaksikan ya. Yang pertama, definisi. Definisi akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanahnya, sedangkan responsibilitas merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab. Konsep akuntabilitas berawal dan berakar pada amanah publik yang diiringi oleh kreatif, adil, inovatif, dan konsisten. Aspek yang terdapat dalam akuntabilitas yang pertama, hubungan, hasil, laporan akhir, konsekuensi, dan kinerja. LPJ untuk suatu institusi per tahun dikenal sebagai laporan kinerja instansi pemerintah yang berisi perencanaan, pelaksanaan, analisa anggaran, evaluasi tindak lanjut dalam sebuah kegiatan. Akuntabilitas terbagi menjadi 5 tingkatan yang dikenal sebagai piramida tingkatan akuntabilitas. Mulai dari akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Fungsi utama dari akuntabilitas. Yang pertama, peran demokrasi yang akan mengontrol suatu demokratis. Yang kedua, peran konstitusional yang akan mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir, peran belajar. Akuntabilitas publik mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan baik secara vertikal dari bawahan ke atasan maupun secara horizontal, di mana utusan pemerintah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada publik. Mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia terdiri dari 1. Perencanaan strategis yang dituang dalam bentuk RJP, Renstra, dan SKP. Yang kedua, kontrak kinerja, dan yang terakhir, laporan kinerja yang akan tertuang dalam suatu siklus yang menciptakan framework akuntabilitas. Mulai dari menentukan tujuan dan tanggung jawab, merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, lakukan implementasi monitoring kemajuan, berikan laporan secara lengkap, dan memberikan evaluasi untuk perbaikan. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel harus mencakup 9 prinsip. Yang pertama, leadership, trust, tanggung jawab, keseimbangan, transparansi, kejelasan, keadilan, integritas, dan konsistensi. Akuntabilitas dalam berbagai konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi, di mana permintaan tidak perlu disertai dengan alasan, sederhana, murah, dan cepat, perlindungan pejabat yang beritikat baik, informasi yang benar, dan produktif. Yang kedua, adanya praktek fraud dan korupsi, di mana berisi tentang adanya peluang dan kelemahan, sikap dan rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud dan mencari pembenaran atas aktivitas fraud dan
insentif atau tekanan untuk melakukan fraud menjadi masalah keuangan pribadi. Yang ketiga, penggunaan sumber daya negara mencakup di dalamnya penggunaan sesuai dengan aturan dan prosedur, penggunaan bertanggung jawab dan efisien, dan memelihara fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Kesimpulan untuk jurnal kali ini yang pertama adalah untuk menjadi seorang ASN yang akuntabel, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja indikator nilai dari akuntabilitas tersebut. Yang kedua, nilai-nilai tersebut harus menjadi patokan kita sebagai ASN dalam menilai diri sendiri apakah sudah akuntabel atau belum akuntabel. Dan yang terakhir, akuntabilitas dan responsibilitas berada dalam satu konsep yang sama, yang membedakannya adalah kedudukannya dalam sebuah hubungan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di jurnal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.